Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru dari itel. Ini adalah itel P65 yang aku beli pas for sale ya. Ini harganya pas aku beli itu di angka 1,4 juta ya. Dan sayangnya ini aku nggak dapetin bonus berupa smartwatch, itel dan juga handset ya kalau nggak salah. Jadi aku dapat HP-nya aja. Langsung aja kita coba unboxing paketnya guys. Oke, ini dia box dari itel P55-nya ya. Nah, di sini boxnya itu ada dua ya, karena ini bakal dapetin bonus berupa charging case ya di belakang sini. Dan ya, ini dia untuk boxnya. Di sini untuk spesifikasinya di sini nggak tertulis guys ya. Cuma ada untuk 120 Hz untuk layarnya, kemudian RAM-nya ini 8 tambah 8 GB dengan ROM di 128 GB. Langsung aja kita coba buka. Oke, jadi ini kebagi jadi dua box ya, dan kita coba buka dulu untuk si charging case-nya dulu, karena aku cukup penasaran ya, soalnya ini jarang banget HP yang bisa support seperti ini charging case. Nah, ini dia untuk charging case-nya seperti ini ya. Ya, ini casing biasa yang ditempelin power bank ya di dalamnya ya. Ini seperti di Infinix Note 40 ya, tapi kalau Infinix Note 40 mah itu kan pakai wireless, tapi ini pakai colokan dan langsung pakai casingnya ya, jadi tinggal dipakein casing ini dan otomatis bisa ngecas ya. Ini cukup bagus sih inovasinya buat HP harga 1 jutaan loh. Nah, ini dia untuk box dalamnya ya. Ini cukup gaming banget untuk desainnya ya, dan di sini ada iklan guys. Wah, keren nih iklannya, ada di dalam box, iklan smartwatch itel. Kemudian ini dia HP-nya, kita sampingkan dulu guys. Di dalam sini kita masih dapetin soft case lagi guys ya. Wah, mantap ya. Jadi dapat dua casing. Di sini ada kitab-kitab dan SIM ejector. Ada kepala charger yang outputnya ini di 18 watt. Terakhir ada USB Type C guys. Oke, ini dia itel P65-nya. Ya, di sini aku beli yang warna hitam guys. Oke, ya ini dia. Ini dia desainnya. Ini mirip banget seperti Infinix GT20 Pro dan Tecnopova 6 ya. Saudaranya masih satu grup ya, Transsion Holding. Desainnya seperti ini. Wah, ini desainnya sih cukup bagus ya buat kalian yang suka desain yang gaming banget gitu ya. Ini cukup bagus untuk desainnya, untuk harga 1 jutaan. Ini mantap banget sih ya untuk desainnya. Wah, cakep sih guys ya. Dan untuk build quality-nya ini masih menggunakan plastik ya, dan ya nggak terlalu kopong sih menurut aku ya, malah kayak lebih solid ini sih daripada Tecnopova 6 ya. Tuh ya, ini termasuk oke untuk build quality-nya. Dan untuk ukurannya juga ini nggak terlalu gede ya, 6,7 inci. Dan ini mantap sih untuk gripnya, soalnya ini kan nggak terlalu ngotak banget gitu ya, ada sedikit melengkung, jadi ini enak banget buat dipegang tuh ya. Untuk feel di genggamannya ini udah cukup oke nih. Kemudian di bagian belakang di sini ada kamera yang beresolusi 50 megapiksel dan satu kamera gimmick. Kemudian di sini ada flash dan di sini ada mini LED ya. Jadi ini ada LED seperti di Infinix ataupun Tecnopova 6 ya. Jadi mantap banget. Ya, kemudian ini dia untuk detail desain dari itel P65 ini. Di sini ada tulisan power. Kemudian di sini ada tombol buat di custom guys ya. Ini lupa namanya apa, tapi ini tombol ini bisa di custom buat buka kamera ataupun buat main game, buat trigger L1 gitu guys ya. Kemudian di sini ada tombol volume up, volume down dan juga tombol power yang sepertinya ini menyatu dengan fingerprint. Kemudian di bagian bawah di sini ada speaker, ada USB Type C, mikrofon dan masih ada lubang jack audio loh. Kemudian di samping di sini ada SIM tray, kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya ini masih triple slot guys ya. Mantap banget, bisa 2 SIM dan 1 micro SD. Kemudian di bagian atas di sini ada tulisan design by itel. Wah, ngeri banget. Ini dia bagian depannya dan ini udah terpasang anti gores guys ya. Walaupun anti gores yang biasa, jadi tapi lumayan aja ya. Kemudian di sini ada flash bagian depan ya, dan ada kamera depan yang resolusinya ini di 8 megapiksel guys. Oke, langsung aja kita coba hidupin si itel P65 5G-nya, dan di sini aku bakal setup dan juga ngetes skor Antutu dan lain-lainnya. Oke, ini dia itel P65-nya. Di sini aku udah setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama di sini aku mau nyobain dulu untuk pasangin charging case-nya. Ya, ini dia untuk desain dari charging case-nya ya, dan ini pasti kalian dapetin kalau kalian beli itel P65 ini ya.
Jadi untuk mekanismenya ya seperti power bank ya, yang ada chargingnya, yang ada casingnya ya. Jadi kita tinggal pasangkan aja dulu untuk USB Type C-nya ya. Kalau udah kecolok, langsung kita, nah seperti ini ya. Nah jadinya seperti ini guys ya untuk desainnya. Wah bagus ya. Kalau dipakein memang agak berat, bukan agak berat tapi emang berat sih. Ini di sekitar hampir 300 gram ya kalau dipakein, ini di sekitar 280-an gram gitu ya. Jadi ini agak berat memang, dan dipegang juga ini agak bulky, bukan agak, emang bulky banget. Tapi sayangnya ini untuk apa namanya casingnya itu kayak kayak gak pas aja tuh. Di sini ada apa namanya tuh jadi kayak kurang pas aja di sebelah sini, tapi kalau di sebelah sini oke lah ya. Ya seperti itu untuk casingnya ya. Ini udah lumayan banget lah ya, buat harga segini udah dapetin casing yang udah ada power banknya yang berkapasitas ini di sekitar, bentar. Dan ternyata di sini untuk kapasitasnya di 2400 mAh ya. Jadi ini mungkin cuma bisa di 20% ataupun 30% untuk ngecas HP ini ya. Ya jadi ini lumayan sih ya buat kalian yang pengen keluar gitu, tapi baterai HP ini udah sedikit ya, kalian pakein casing ini aja ya, lumayan lah. Oke, selanjutnya kita coba untuk fingerprintnya ya yang ada di samping. Oke, 1 2 3. Oke, cukup cepat ya untuk sensor fingerprintnya. Nah untuk softwarenya ini ada di Itel versi 14 ya, dan Androidnya ini udah di Android 14 ya. Ini mantap banget. Tapi untuk update softwarenya ini aku kurang tahu ya bakal dapat atau tidak cuy. Kemudian untuk memori pertamanya itu terpakai di 13,87 GB-an ya. Jadi ini lumayan kecil ya untuk memori yang kepakainya. Kemudian untuk UI-nya ini kayak mirip-mirip Infinix GT series guys ya. Ini untuk temanya seperti ini, tema gaming-gaming gitu ya. Jadi ini mirip banget seperti di Infinix GT10 ya. Dan ini dia untuk desain apa namanya UI-nya. Ya ini masih mirip-mirip seperti XOS ataupun HiOS di Tecno ya, soalnya satu perusahaan. Nah kemudian untuk di bagian layarnya, HP ini pakai layar berukuran 6,7 inci ya dengan panel IPS, dan resolusinya ini masih HD di 720 pixel ya. Jadi ini nggak tajam-tajam banget, tapi untungnya ini masih oke ya untuk kualitasnya. Untuk warnanya ini masih cukup bagus, bukan yang butek ya, walaupun masih HD ini udah termasuk bagus. Dan untuk refresh rate-nya ini udah 120 Hz ya guys ya. Jadi ini udah termasuk enak buat scrolling, ini udah termasuk apa namanya lancar ya guys ya. Dan ini bisa di otomatis di 120 maupun di 60 Hz ya. Di sini aku setting di otomatis aja, dan ya ini smooth sih guys ya. Di HP harga 1,4 ini jarang banget yang punya refresh rate di 120 Hz. Kemudian untuk bezel layarnya sih ini masih tergolong tebal ya, tapi nggak terlalu tebal-tebal banget. Buat harga segini udah cukup oke. Dan untuk desain layarnya juga udah pakai tompel guys ya, bukan poni lagi atau bukan waterdrop display. Jadi ini udah agak kekinian lah ya. Kemudian untuk responsivitas layarnya ini nggak ada masalah selama aku tes, ini masih aman-aman aja. Dan untuk haptic feedbacknya juga ini terasa enak guys. Buat HP harga 1 juta ini udah termasuk enak, bukan yang getar yang kasar banget gitu ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Infinix Note 40 yang pernah aku coba, itu lebih bagus di HP ini loh ya. Ini haptiknya itu nggak terlalu getar yang nggak enak gitu ya. Buat dipakai ini masih oke ya. Kalau Infinix Note 40 itu kalau dipakai itu kurang enak guys ya. Masih lebih enakan HP ini. Kemudian kita coba dulu untuk lihat-lihat dari segi fiturnya yang spesial. Ini ada yang namanya flex button guys ya. Jadi ini tombol yang bisa di custom. Nah ini customannya bisa buka aplikasi, buka jangan ganggu, ruang game, center, dan lain-lain ya. Jadi kita misalnya pilih center, ketika kita pencet centernya hurung guys ya, nyala cuy ya. Jadi ini kepake banget sih ya menurut aku, mau buat screenshot atau apa gitu ya. Ya ini udah cukup oke sih guys ya. Bahkan buat dipakai main game L1 gitu ini masih bisa guys, tapi memang agak kurang sih, soalnya kan ini tombolnya nggak terlalu empuk gitu ya, bukan apa namanya, nggak terlalu ringan gitu guys ya. Kalau buat main game kan tombolnya harus yang ringan gitu. Kemudian untuk fitur spesialnya di sini ada dynamic bar, ada fusi mem yang nambah memori sampai 8 GB ya.
Kemudian di sini ada panel pintar, mode game, hub pintar, aplikasi ganda, dan mode anak ya. Fitur-fiturnya cukup oke, tapi sayangnya HP ini nggak ada NFC guys. Kemudian untuk speakernya ini masih mono speaker ya di bagian bawah, dan untuk kualitasnya kalian dengerin aja di sini. Oke, kemudian kita coba bahas untuk spesifikasi HP ini. Nah, untuk SoC-nya ini menggunakan Unisoc T615 ya, dengan fabrikasi berapa nanometer ya? Di sini nggak kebaca ya. Kemudian untuk screen-nya ini di 1600 x 720 ya. Kemudian untuk penyimpanannya ini RAM-nya 8 GB dan internalnya di 128 GB. Kemudian untuk kameranya ini kebaca di 12 megapiksel. Tapi di sini malah kebaca 108 megapiksel ya. Ini entah mana yang benar. Tapi pas aku cek di GSM Arena itu di 50 megapiksel aja ya. Nanti kita coba tes. Untuk baterainya ini di 5000 mAh dengan pengecasan di 18 watt ya. Dan baterainya ini bisa ditambah pakai power banknya, pakai case power banknya. Jadi di 7400 mAh kalau di total ya secara matematis gitu guys. Nah, kemudian kita coba cek untuk sensor boxnya. Nah, di sini untuk sensornya cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Dan yang menarik ini untuk giroskopnya udah pakai giroskop hardware guys ya. Jadi ini mantap banget buat harga segini. Untuk multitouch-nya kita coba cek. Di sini cuma bisa di 5 sentuhan aja. Dan untuk touch sampling rate-nya ini tembus sampai 226 Hz ya, lumayan banget nih. Kemudian kita coba cek untuk skor Antutunya. Di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 300 ribuan poin ya. Ini udah lumayan. Kemudian kita coba cek untuk storage testnya ya. Kita coba uji. Oke, di sini tembus sampai 50 ribuan poin dan ini udah menggunakan UFS kepala 2 guys ya. Jadi udah lumayan banget. Kemudian untuk CPU throttling testnya. Nah, di sini untuk hasilnya udah cukup oke ya di 91% ya. Jadi ini udah lumayan stabil. Untuk performa harian menurut aku ini masih cukup oke ya, masih termasuk ngebut buat harganya ya. Buat buka aplikasi ini masih cukup oke, nggak terlalu lama ya, udah termasuk cepat. Dan ini kebantu banget dengan layar 120 Hz-nya ya. Jadi ini berasa mulus guys ya. Ini yang aku suka di HP ini daripada HP 1 jutaan yang lain. Kemudian untuk main game di sini aku baru ngetes Mobile Legends aja ya, dan nanti aku bakal buatin untuk gaming testnya, kalian tungguin aja besok atau enggak lusa ya. Dan di sini aku bakal ngetes untuk ML doang. Nah, untuk Mobile Legends ini bisa disettingan ultra di 60 fps dan untuk gameplaynya ini cukup stabil di angka 59 fps untuk fps rata-ratanya. Ya, walaupun di sini masih ada sedikit frame drop ke 50-an fps, tapi overall ini masih cukup stabil guys. Dan untuk suhunya ini adem banget ya, cuma di angka 39,9 derajat aja. Oke, yang terakhir kita coba cek untuk kameranya. Nah, ini kamera yang beresolusi 50 megapiksel guys ya. Ini dia untuk UI-nya. Di sini ada video ganda. Nah, ini menarik nih. Bisa nge-shoot video kamera belakang dan juga kamera depan. Untuk videonya bisa sampai 1080 di 30 fps aja. Kemudian di sini ada mode cantik, mode potret dan lainnya. Kemudian untuk kamera depannya ini di 1080 30 fps dan untuk fitur-fiturnya seperti ini guys. Untuk hasil foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman dari itel P65 ya di resolusi 1080 30 fps. Ini resolusi maksimalnya ya. Dan yang menarik itu untuk videonya itu stabil ya, segini mas stabil untuk kelas harga 1 jutaan. Tapi ya untuk kualitas gambarnya ya ini standar HP 1 jutaan sih. Gak bisa dibilang bagus tapi gak bisa dibilang jelek juga. Dan ini untuk perekaman kamera depan dari itel P65 ya di resolusi 1080 di 30 fps ya. Ya untuk videonya sih ini cukup stabil ya, walaupun nggak stabil banget tapi udah oke lah di harganya. Untuk kualitasnya juga ya standar sih. Ya, yang penting gambarnya itu nggak getar banget gitu ya.
Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dari Itel P65 ini. Ya, menurut aku HP ini cukup menarik ya buat harga 1,4 jutaan ya. Terutama dari segi fiturnya yang cukup melimpah, dan untuk bonusnya juga udah oke banget, ada charging case-nya. Ya di harga segini sih ini worth it banget buat kalian beli. Ya kalian tungguin aja untuk video gaming test dan juga reviewnya ya. Terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video review selanjutnya.